Alkitab merupakan kumpulan dari banyak kitab yang bercerita tentang satu kesatuan kisah dari awal hingga akhir. Namun, semua kitab itu ditulis dalam gaya penulisan yang berbeda-beda. Ya, seperti ketika kita masuk ke toko buku, di mana setiap lorongnya memiliki jenis literatur yang berbeda. Ada sejarah, puisi, dan non-fiksi. Dan ketika kita memasuki satu lorong lalu mengambil sebuah buku, apa yang kita cari dan kita harapkan pasti berbeda dengan lorong lainnya. Benar, buku-buku itu semua adalah literatur, tapi bercerita dengan cara-cara yang sangat berbeda. Ya, hal yang sama juga berlaku untuk Alkitab. Jika kita tidak memperhatikan gaya penulisannya, kita tidak akan menangkap keindahan dari setiap kitab. Jadi, apa saja jenis literatur utama dalam Alkitab? Nah, yang pertama dan paling utama adalah narasi atau kisah. Sebanyak 43% dari isi Alkitab. Setelah itu puisi, yang mencakup 33% dari isi Alkitab. Dan 24% sisanya merupakan semacam tulisan pengajaran. Hampir setengah dari Alkitab merupakan kisah. Ya, dan ini bukan kebetulan. Kisah merupakan bentuk komunikasi manusia yang paling umum. Otak kita sebenarnya dirancang untuk menangkap informasi lewat kisah. Dan kisah itu bisa sangat menyenangkan. Mengapa begitu? Begini, kisah dapat menolong kita untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi secara acak dalam hidup kita dengan cara menyatukan dan kemudian mengurutkannya. Lalu secara bersama, kita akan mulai bisa melihat makna dan tujuan dari semua peristiwa itu. Lalu apa yang menghubungkan semua peristiwa ini? Nah, dalam kisah yang bagus, selalu ada seorang tokoh yang menginginkan sesuatu. Kemudian melalui tokoh ini, sang penulis dapat menggali pertanyaan-pertanyaan penting dalam kehidupan seperti siapakah kita? Atau apa yang paling penting dalam kehidupan? Dan dalam kisah yang bagus, selalu ada konflik. Ada tantangan yang harus dihadapi, sama seperti dalam kehidupan kita. Dan tantangan itu mendorong kita untuk memikirkan tantangan yang kita sendiri hadapi. Kenapa ada banyak rasa sakit dan kekecewaan dalam dunia? Apa yang bisa kita lakukan? Dan sebuah kisah biasanya diakhiri dengan semacam penyelesaian yang bisa menimbulkan pengharapan bagi kisah hidup kita sendiri. Dalam kisah Alkitab, apakah para tokohnya akan menunjukkan bagaimana kita harus hidup? Bukan begitu maksudnya. Kebanyakan tokoh dalam Alkitab memiliki banyak kelemahan. Kita jangan seperti mereka. Tapi kita seharusnya melihat kesamaan diri kita dengan mereka, agar kita dapat melihat kehidupan dan kegagalan kita dari sudut pandang yang baru. Bahkan tanpa kita sadari, kisah itu akan mulai mengusik kita dan mengubah cara kita melihat dunia, melihat orang lain, dan diri kita sendiri. Nah, ada berbagai jenis kisah dalam Alkitab. Ya, ada kisah sejarah, ada juga perumpamaan, dan biografi singkat seperti dalam keempat kitab Injil. Kita akan membahas semuanya dalam video selanjutnya. Oke, berikutnya adalah puisi, yang sejujurnya jarang saya baca. Ya, seperti kebanyakan orang. Tetapi 1 dari 3 pasal dalam Alkitab merupakan puisi. Ya, mengapa ada begitu banyak puisi? Begini, puisi biasanya berbicara dalam bahasa yang rumit namun kreatif, yang menghubungkan semua gambaran agar kita dapat memandang dunia dengan cara yang berbeda. Puisi juga menggunakan banyak kiasan untuk membangkitkan emosi dan imajinasi. Dengan kata-kata yang indah. Tapi bukankah lebih mudah beritahu saja apa yang perlu ku ketahui? Nah, coba pikirkan. Dalam hidup, kita cenderung untuk berpikir dengan pola-pola pikir tertentu. Dan kebiasaan seperti ini akan sangat sulit untuk kita lepaskan dengan nalar dan logika. Nah, puisi yang baik akan mendorong kita untuk keluar dari kebiasaan ini menuju cara berpikir yang baru. Pintar juga. Dan ada berbagai jenis puisi dalam Alkitab. Ada berbagai jenis nyanyian atau mazmur, ada puisi renungan dari kitab hikmat, dan puisi perlawanan yang penuh semangat dari para nabi. Oke, jenis literatur yang terakhir adalah tulisan pengajaran, yang mencakup 1/4 dari isi Alkitab. Ya, bentuknya bisa berupa pidato, surat, maupun karangan. Dan fokusnya adalah untuk menyusun serangkaian ide atau pemikiran menjadi satu rangkaian argumen yang harus ditanggapi dengan logika. Misalnya, "Hei, apakah kamu pernah memikirkan hal ini?" Kamu juga harus memikirkan kaitannya dengan hal lain. Jika kamu melakukannya, maka kamu akan melihat hasilnya. Dan berdasarkan kesimpulan itu, oleh sebab itu kamu mungkin harus berhenti melakukan hal ini, supaya kamu dapat melihat hasil yang berbeda. Jadi kamu berusaha meyakinkan aku dengan memberi alasan. Ya, pengajaran ini mendorong kita untuk berpikir secara logis dan konsisten, lalu bertindak sesuai pemikiran tersebut. Pengajaran dalam Alkitab dapat kita temukan dalam kumpulan kitab hukum, kitab hikmat, dan surat-surat yang ditulis oleh para rasul. Oke, jadi setiap kitab dalam Alkitab memiliki satu gaya penulisan tertentu? Bukan begitu.
Kebanyakan kitab memiliki satu gaya penulisan yang utama, misalnya seperti kisah. Tetapi kemudian di dalam kisah itu, kita juga dapat melihat puisi, perumpamaan, atau kumpulan hukum. Jadi setiap kitab dalam Alkitab merupakan perpaduan dari berbagai gaya penulisan. Dan untuk dapat memahami kitab tersebut, kita perlu mengenal setiap jenis penulisan dan cara kerjanya. Ya, supaya kita tahu apa yang harus kita perhatikan dan pertanyaan apa yang harus kita ajukan. Namun, sebelum kita mempelajari semuanya, ada satu lagi ciri khas dari literatur Alkitab yang sangat penting dan sangat keren. Dan itulah yang akan kita pelajari selanjutnya.